Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya, Pujiawati Nur Ramdhania Putri dengan NIM 23083667 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer A Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang soal-soal perulangan, dimulai dari level dasar, menengah hingga mahir. Di sini juga saya menggunakan bahasa pemrograman C ya. Kita langsung aja ya ke studi kasus yang pertama. Dimulai dari yang dasar dulu, kita diminta untuk membuat algoritma mengulang menuliskan teks Alhamdulillah lulus cum laude. Amin dulu ya teman-teman. Amin ya Allah. Sebanyak N kali dengan nilai N yang akan dibaca dengan scanf menggunakan perulangan for. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan variabel I dan variabel N, di mana tipe datanya itu tipe data integer. Kemudian pada line 16 terdapat printf atau perintah untuk masukkan nilai N, dan jangan lupa kita harus menggunakan scanf supaya bisa memasukkan si nilai N-nya itu ya. Di line 18 ada for, di mana I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. I sama dengan 0 itu batas awalnya, sedangkan I kurang dari N itu batas akhirnya. Dan untuk I plus plus adalah nilai artinya itu nilai I akan terus bertambah sampai memenuhi si batas akhirnya ini. Kemudian setelah itu baru akan dikeluarkan output ini, Alhamdulillah lulus cum laude, sesuai dengan nilai N yang kita masukkan. Contohnya di sini, saya memasukkan nilai N itu dengan nilai 6. Karena batas awalnya dari 0, maka kita akan hitung dari mulai dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Kenapa nggak sampai 6? Karena di sini tandanya itu cuma kurang aja. Kalau bisa pakai sama dengan, baru 6-nya itu diambil. Nah, jadi keluarannya, outputnya si teks ini akan ditulis ulang sebanyak 5 kali, teman-teman. Kita buktiin ya, kita lihat. Kalau kita masukin dengan 6. Mohon maaf, 6 kali, bukan 5 kali. Karena kan batas awalnya dari 0. Ini, batas awalnya dari 0. Kalau batas awalnya dari 1 baru cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Alhamdulillah lulus cum laude 6 kali. Itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Buat algoritma menampilkan bilangan dari batas awal sampai dengan batas akhir yang diinput dari alat masukan, dan batas awal kurang dari sama dengan batas akhir berupa bilangan lebih besar dari 0. Jadi ini ada syaratnya nih, kita udah tentuin dari soalnya batas awalnya itu harus kurang dari sama dengan batas akhir dan berupa bilangan lebih dari 0. Oke, di sini saya menggunakan variabel I, A, dan B, di mana tipe datanya adalah tipe data integer. Di mana saya isikan nilai A-nya itu 0 dan B-nya itu 6. Terdapat kondisi di mana jika A kurang dari sama dengan B dan B lebih besar dari 0, jika ini terpenuhi, maka akan dijalankan perintah yang ini, for I sama dengan A, I kurang dari B, dan I plus plus gitu. Kemudian untuk outputnya, jika semua kondisi dan perintah itu terpenuhi, maka akan di output di line 18 ini. Di printnya di sini itu %d, I. /n ini cuma buat spasi ya, teman-teman, fungsinya. Nah, apabila kondisi di sini tidak
terpenuhi, maka akan langsung loncat ke line 21 ini, yaitu printf batas akhir kurang dari 0 atau A lebih besar dari B. Karena A-nya di sini saya masukkan 0 dan B-nya saya masukkan 6, berarti A 0 itu lebih kecil daripada B dan B itu 6 lebih besar dari 0. Iya, maka akan dikerjakan di sini. Batas awalnya itu 0 dan batas akhirnya itu 6. Ini. Kita supaya lebih jelas. Sini ya. Nah, sorry. Keluarannya kan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa enggak 6? Ini lihat tandanya. Kalau pakai sama dengan baru 6-nya terbawah. Dan ingat ini batas awalnya dari 0 bukan dari 1. Itu teman-teman, kita lanjut lagi ke studi kasus yang ketiga. Nah, ini udah masuk ke level menengah nih ya. Waduh, salah nulis ini. Oke, di sini kita diminta untuk membuat algoritma menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas awal dan batas akhir yang diinput dari alat masukan. Tipe data yang digunakan itu integer, di mana variabelnya ada 3. Yang saya gunakan itu variabel i, a, dan b. Di mana di line 16 terdapat printf untuk masukkan batas awal, scanf, %d, dan a. Nah, untuk batas awal ini dimasukkan nilai si a-nya ya. Kemudian di line 17 printf masukkan batas akhir, scanf, %d, dan b. Kita masukkan batas akhirnya itu si nilai variabel b-nya. Kemudian di line 18 printf bilangan ganjil dari %d adalah a dan b. Oh iya, %d yang ini adalah si variabel a dan variabel b, begitu. For i sama dengan a, batas awalnya itu i sama dengan a, batas akhirnya itu i kurang dari sama dengan b, i plus plus. Seperti yang kita ketahui, kalau i plus plus itu i akan terus ditambah 1 selama untuk memenuhi kondisi si b. Selama kondisi b itu terpenuhi. Di line 21 ada if i mod 2 sama dengan 1. Nah, apabila ini terpenuhi, maka akan langsung di print %d i untuk memunculkan nilai si i-nya itu. Coba kita run supaya lebih tergambar ya, lebih jelas. Masukkan batas awal. Ini bebas ya, kita coba ke batas awalnya berapa aja. Dari 1. Batas akhirnya kita pakai 5. Nah, maka keluarannya adalah kayak gini. Bilangan ganjil dari 1 sampai 5 adalah 1, 3, dan 5. Paham gak teman-teman? Kayak gini. Jadi dari angka 1 sampai 5 itu diambil nilai ganjilnya aja. Soalnya kan itu jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir. Oh, ini maksudnya tuh jumlahnya itu enggak dijumlahin ke 1 tambah 3 sampai tambah 5-nya, enggak. Jadi cuman outputan dari bilangan ganjil 1 sampai 5 itu ada bilangan apa aja, berapa aja, kayak gitu. Kita lanjut aja ya ke studi kasus yang keempat. Oke, masih menengah ini. Buatlah algoritma untuk menampilkan jumlah deret dari bilangan ganjil. Oh, maaf teman-teman, pantesan saya salah. Yang ini salah ini apa? Sebentar. Ya, ini tuh bukan jumlah tapi cuman ditampilin deret bilangannya
aja. Maaf ya teman-teman. Deret bilangan yang ganjilnya aja. Nah, ini baru deret bilangannya sama jumlah si jumlahannya itu. Maaf ya, semoga yang tadi bisa dipahami gitu. Kita lanjut yang keempat. Buatlah algoritma untuk menampilkan jumlah deret bilangan yang diganjil batas awal yang dibuat dari alat masukan. Untuk variabelnya saya gunakan variabel i, a, b, dan jumlah saya isikan 0 dengan nilai 0. Dimana tipe datanya itu integer. Di sini ada printf, masukkan nilai a-nya, scanf, %d, dan a. Untuk memasukkan nilai a-nya ini, begitupun dengan yang lain 17. Sama. For i sama dengan for i sama dengan a, i kurang dari b, i plus plus. Jika ini sudah terpenuhi, ini pun ada kondisi i mod 2 sama dengan 1, printf, %d, i jumlah sama dengan jumlah ditambah i. Nah, maka ini output terakhirnya jumlah deret bilangan ganjil %d ini adalah fungsinya buat spasi aja, jumlah. Jadi buat menampilkan si jumlahnya ya. Menampilkan si jumlahnya. Biar lebih tergambar, kita lihat di sini. Misalkan nilai A dari 1 biar lebih banyak ke 10. Nah, ini tuh yang ditanyain adalah jumlahnya. Kalau yang tadi ini soal sebelumnya yang ditanyain itu bilangan-bilangan ganjilnya, misalkan antara 1 sampai 10 bilangan-bilangan ganjilnya ada angka apa aja, ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, kayak gitu. Nah, kalau ini tuh sama, cuman ditambah di akhirnya itu kita diminta untuk mengeluarkan output si jumlahnya. Tuh kan, masukkan nilai A 1, masukkan nilai B-nya 10. Ini nilai ganjil antara 1 sampai 10 ada 1, 3, 5, 7, sama 9. Jumlah deret bilangan ganjilnya itu 25. Di mana 25 itu dari 1 tambah 3, 3 tambah 5, 5 tambah 7, 7 tambah 9 itu deh. Ditambah-tambahin sehingga hasilnya itu 25. Begitu. Lanjut ke studi kasus 5. Yang 5. Nah, begini. Buat algoritma untuk menghitung rata-rata dari bilangan yang diinput dari alat masukan sebanyak n buah. Oke, di sini untuk tipe data integer saya menggunakan variabel i, n, dan jumlah sama dengan 0. Dan untuk variabel x-nya saya gunakan tipe data float. Line 16 ada perintah printf, masukkan nilai n-nya. Jangan lupa pakai scanf biar si nilai n-nya bisa kita masukin ya. For i sama dengan 1, batas awalnya itu 1, i kurang dari sama dengan n, batas akhirnya itu i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Dimana nilai i akan ditambahkan 1 selama kondisi batas bukan kondisi, selama sampai memenuhi si batas akhirnya. Kemudian ada perintah printf %d, i untuk mengambil nilai si i-nya. Kemudian ada jumlah sama jumlah ditambah i. Di line 22 ada x sama dengan jumlah per n. Jumlah per n ini adalah untuk menghitung nilai rata-rata. Rumusnya. Kemudian printf nilai rata-rata adalah %.2f. Kenapa di sini pakai %f? Karena untuk tipe data yang x ini adalah tipe data float. Karena kan yang seperti yang kita ketahui, kalau integer itu %d ya. Terus kalau float itu pakainya %f. Terus kenapa sih ini ada titik 2? Maksudnya itu biar di belakang komanya itu cuma 2 angka. Gitu. Oke, di sini
Oke, masukkan nilai N berapa? Bebas. Dari 1. Ya, rata-ratanya 1. Oke, kita ganti angka. 10. Makin banyak nih. 10 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus nilai rata-ratanya tuh ada 5. Si nilai rata-ratanya tuh 5. Dari mana 5? Yaitu dari ini. Jumlah ini ditambah sini per N. N itu kan ada 10. Jumlah dibagi 10. Nah, hasilnya itu adalah 5. Jadi ini adalah hasil nilai dari rata-ratanya. Gitu. Kita lanjut ke level yang mungkin tinggi, itu level mahir. Oke, level mahir. Buatlah kalimat kelas dulu. Buatlah algoritma untuk menghitung n faktorial, di mana n lebih dari 9, 0 faktorial sama dengan 1 dengan tampilan sebagai berikut. Nah, jika di input n sama dengan 5, maka keluarannya harus 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Oke. Jadi kita diminta untuk outputnya tuh kayak gini. Harus benar-benar kayak gini. Harus sama. Oke, kita lihat. Di sini pakai variabel n dan jumlah. Saya masukkan nilai 1 ya di sini. Printf, oh iya, tipe datanya integer ya. Printf masukkan nilai n, scanf, %d, dan n. Pada kondisi if yang lebih besar dari 0, kemudian ada printf di line 20. Terdapat perintah di line 21, yaitu n, batas batas awalnya n, batas akhirnya n lebih dari sama dengan 1, n min ya. Berarti dikurang. Kalau tadi kan kita nemunya tuh kayak yang i++, j++, selalu ditambah. Nah, ini kalau min pasti dikurang. Jika kondisi-kondisi ini terpenuhi, untuk nilai jumlahnya itu sama dengan jumlah dikalikan dengan n. Karena kita mau supaya nanti tuh kayak gini. Ini kan tuh, jika diinput n sama dengan 5, maka keluarannya harus 5 faktorial. Supaya terhitung, dan biar kita gak hitungnya satu-satu. Kemudian di line 23, ada if n lebih besar dari sama dengan 2. Printf %d kali. Ini buat nampilin si nilai n-nya ya. Oh iya, oke. Nah, apabila kondisi itu yang ini tidak terpenuhi, maka akan langsung lari ke yang ini. Print %d, langsung %d. Kemudian di sini ada perintah keluaran sama dengan %d jumlah untuk jumlahnya. Untuk kita mengetahui jumlahnya. Nah, else if di sini tuh buat yang mana? Else if di sini itu apabila si kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka akan langsung si aksinya tuh ke sini yang dijalankan. Yang ini nih, sorry, yang printf-nya dengan nilai jumlahnya itu 1. Kebayang nggak teman-teman? Supaya kebayang, kita lihat di sini nih. Nilai ini 10. Nah, jangan 5 deh, sesuai soal aja. Atau kita dari 0 dulu, 0. Nilainya 0 faktorial itu nilainya harus 1 kan? 1 ya. Dimana n lebih besar dari 0 faktorial adalah 1. Kita buktikan yang ini. 5 faktorial.
N-nya 5. Betul gak? 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Ya, supaya lebih jelas. Nah, ini ya. Berarti perintah yang ini tuh dijalankan. Yang lebih besar daripada 0. Kondisi ini terpenuhi, teman-teman. Kita lanjut ke studi kasus yang 7. Makin sini soalnya makin wah ya. Ternyata. Oke. Pada studi kasus 7 ini kita diminta untuk membuat algoritma menghitung pembagi bersama terbesar dari dua bilangan A dan B yang diinput dari alat masukan. Oke. Di sini ada variabel AB, tentunya sesuai dengan yang ada di soal. Karena mungkin mintanya variabel AB. Saya juga menemukan variabel I sama dengan 1 dan variabel pembagi terbesar untuk supaya nanti kita mengetahui kan pembagi terbesarnya itu berapa dan supaya terdeklarasi. Di line 16 ada printf, masukkan nilai A, scanf, persen D, dan A. Begitupun dengan line yang 17. While. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while, di mana A lebih besar dari sama dengan I dan B lebih besar dari sama dengan I. Jika A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0, maka if pembagi terbesarnya itu kurang dari I. Nah, pembagi terbesarnya itu sama dengan I. Di sini I ditambahkan juga I plus plus ya. Nah, untuk while ini dan ini akan dijalankannya tuh di sini, teman-teman. Kita akan tahu hasilnya tuh di sini. Di line 27, printf pembagi terbesar dari dua belah bilangan A dan B adalah persen D pembagi terbesar. Karena yang kita mau tahu itu adalah pembagi terbesarnya. Jadi ini dipanggil ke sini. Kayak gini. Misalnya nilai A-nya itu 4. Nilai B-nya itu 2. Pembagi terbesar dari dua buah bilangan A dan B adalah 2. Yang ini. 4 dibagi 2 kan 2, bisa tuh. 2 dibagi 2, 1. Kita close dulu. Maaf. Nah, nilai A-nya kan 4. Nilai B-nya 2. Kita cocok-cocokin aja ke sini. Begitu teman-teman bisa dipahami mungkin ya. Begini. 4 lebih besar dari sama dengan 1. 2 lebih besar dari sama dengan 1. Iya. Langsung masuk ke sini. Empat dibagi 3 habis. Sisa bagi itu tadi. Ini ya. If pembagi terbesarnya lebih besar dari I, 2 lebih bukan. Pembagi terbesar. Ya udah betul ya teman-teman. Kita lanjut ke studi kasus yang ke-8. Nah, di sini kita ini kayak ngegame ini. Menulis sebuah program yang mencetak output sebagai berikut. Terus kayak gini. Kayak bentuk segitiga, cuman
gabungan dari bintang-bintang ya. Tapi ini tuh tergantung nilai N yang dibaca. N dapat berharga antara 1 sampai dengan 100. Tapi kan kita dimintanya itu buat mencetak kayak gini ya. Berarti nilai N-nya berapa? Gitu. Di sini saya menggunakan variabel N, I, dan J, di mana tipe datanya itu integer. Di line 20 ada perintah atau printf, yang nanti itu kita minta dimasukkan nilai N, scanf, persennya dan N, untuk memasukkan nilai N-nya ya, scanf itu. Di mana for, perulangan for ini, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Lanjut ke for yang kedua, yaitu J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, dan J plus plus. Maka ini diminta untuk printf bintang ya. Dan printf ini tuh buat spasi aja gitu teman-teman. Nah, biar bentuknya kayak gini tuh, kita bisa hitung aja ininya ke bawahnya berapa. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa aja nulisin nilai N-nya 4 kalau secara logika. 4. Tuh, 1, 2, 3, 4. Buat for I sama for J nya tuh kita harus, karena namanya perulangannya, jadi kita ngitung itu secara berulang dari 1 sampai N nya itu I nya itu kurang dari sama dengan N, dari I ke J balik lagi ke I lagi ke J lagi sampai kita dapat kayak gini. Begitu teman-teman. Ini hapus dulu. Itu untuk studi kasus yang 8. Nah, untuk studi kasus yang 9 juga sebenarnya hampir sama, cuman beda di bentuknya aja. Kayak gini. Kalau tadi kan segitiganya gini ya. Kalau ini kosong sebelah sininya, jadi langsung gini. Nah, di sini saya menggunakan variabel yang sama, yaitu N, I, dan J, di mana tipe datanya itu integer. Kemudian pada line 22 ada perintah untuk memasukkan nilai N. Jangan lupa di scanf supaya bisa dimasukkan nilai N-nya. Printf pola bintang ini hanya untuk judul. Kemudian untuk perulangan for-nya I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. For J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan I, titik 2, J plus plus. Nah, di sini juga terdapat if ya, dimana kondisinya itu I sama dengan J. Kalau misalkan I sama dengan J, maka yang di printf itu bintang. Tapi kalau misalnya kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan di print yang ini, yaitu nilainya cuma kosong, nggak ada apa-apanya. Kita lihat di sini. Kita bisa lihat dari kita kalau secara logika gitu ya, kita bisa ngelihat ini dari nilai I atau J-nya, atau dengan menghitung kayak ini ada berapa bintangnya ke sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ini tuh bukan berlaku, oh berarti kalau mau bikin gini harus ininya 6. Enggak. Tapi kan kita tetap harus mikirin gimana cara biar ininya tuh kosong. Kalau tadi kan ininya ada ya. Di sini ada, berarti di sini 2, dan di sini 3, di sini 4, ini 5, ini 6. Itu dengan gimana rumusnya buat kita cantumin di programnya ini. Bedanya itu ada di sini. Kalau sama yang nomor ini. Untuk perulangan for-nya mah sama. Begitu teman-teman. Semoga bisa dipahami. Dan ini ada studi kasus yang terakhir, yang menurut saya paling lumayan kompleks ya.
rada pusing, dimana ini diminta untuk membuat algoritma membuat kalkulator untuk menghitung volume dan luas persegi panjang balok dengan nilai panjang, lebar, dan tinggi merupakan inputan user yang memiliki opsi untuk melakukan perulangan operasi atau tidak. Oke, memiliki opsi untuk opsi itu pilihan ya, untuk melakukan perulangan operasi atau tidak. Nah, karena di sini kita dimintai untuk menghitung volume dan luas, maka dari itu variabel yang dibutuhkan yaitu ada variabel panjang, lebar, tinggi, luas, dan volume dengan tipe data integer. Dan di sini untuk memiliki, kan di sini kita harus ada buat milih opsi ya, buat ngelakuin perulangan operasinya atau enggak. Maka di sini saya pakai variabel ulangi dengan tipe data char karakter. Oke, di sini line 18 ada printf menghitung luas persegi panjang. Printf ini /n ini cuma buat judul aja, teman-teman. Nah, di sini saya memakai do while. Dimana kalau do pasti dikerjakan dulu, baru sama while diperiksa. Begitu. Do di sini di dalamnya ada printf, perintah untuk memasukkan panjang, scanf, %d, dan panjang supaya bisa dimasukkan nilai panjangnya berapa. Printf masukkan lebar, scanf, %d, dan lebar supaya bisa dimasukkan nilai lebarnya berapa. Printf masukkan tinggi, scanf, %d, dan tinggi supaya bisa dimasukkan nilai tingginya. Betul. Nah, di sini karena kita mau nyari volume, berarti kita harus tahu dong rumus si volumenya itu, volume balok, yang dimana volumenya itu sama panjang kali lebar kali tinggi. Dan untuk luasnya yaitu panjang dikali lebar. Ini untuk rumus-rumusnya. Nah, setelah itu baru bisa di printf volume persegi panjangnya adalah %d, nilai dari si volumenya. Kemudian printf luas persegi panjang adalah %d, nilai dari si luasnya. Kemudian sini ada printf, ini buat spasi. Nah, di sini baru ada pilihan buat kembali ke menu utama dengan pilihan Y atau T, yaitu ya dan T itu tidak. Scanf, %s, dan ulangi. Biar ininya kan ke deklarasi ini. Ulangi. Setelah kita menjawab ini. Kemudian printf /n untuk ini spasi aja. Nah, di sini while baru diperiksa, while ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y. Kalau misalkan kita mencet Y di sini, maka si operasinya tuh bakalan diulang lagi, keluar lagi ininya ya, keluar lagi, kita bakal disuruh masukin panjang lagi, masukin lebar, tinggi. Tapi kalau misalnya kita diminta kita di sini nih pencet huruf T tidak, maka yang akan keluarnya itu adalah printf /n terima kasih, dan operasi itu tidak akan diulang. Ada gambaran nih kayak gini nih, kita running. Oke, masukin panjangnya misalnya 12, 13, terus 14, enter. Oke, tuh luas volume persegi panjang adalah 2184, terus luasnya itu 156. Nah, ini ada kan si kembali ke menu utama, ya atau tidak. Kita pencet misalkan iya, maka tuh si operasi ini akan terulang. Kita masukin 3, 4, 5, no, keluar lagi kan.
Volume persegi panjang adalah 60, luas persegi panjang adalah 12. Tapi jika kita pencet huruf T, maka program akan berhenti. Terima kasih. Begitu teman-teman cara operasi dari si program ini. Itu dia soal pembahasan dari soal-soal perulangan dari mulai yang dasar ya, yang mudah mungkin, kemudian ke menengah, dan yang mahir, yang sulit dan amat sangat kompleks. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.